minta tolong bawa dalam doa sebelum saya khotbah. Baru tadi saya dapat kabar mama angkat saya dalam keadaan sakit, sesak napasnya kumat. Oke, sebelum kita khotbah. Oke, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Yohanes 4 Yohanes 4. Tolong dong buka kamera dong. Saya masuk khotbah sama tembok. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Ini cerita tentang Yesus dan orang Samaria. Wow. Bangkur, apa ini tema Bangkur hari ini? Saya mau tanya kepada kalian, pengen tahu banget apa pengen tahu aja firman hari ini? Oke, pengen tahu ya? Pengen tahu? Kita lihat firmannya, oke? Makanya datang firmannya. Oke. Percakapan Yesus di Samaria. Hari ini saya tema dengan bagaimana caranya menjadi penyembahan yang sejati. Bagaimana kehidupan kita menjadi penyembahan. Hidup itu adalah seorang penyembah. Artinya menyembah. Kita harus menyembah. Artinya kita memahami bahwa kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita harus menyembah. Atau kata penyembahan itu kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kehidupan kita adalah seorang penyembah. Orang Samaria itu menjelas. Ada seorang, saya mau ceritakan percakapan Yesus bersama orang Samaria. Orang Samaria sudah memahami bahwa bagaimana cara menyembah yang benar. Tetapi Yesus menjawab dengan jelas di ayat 24. Kita baca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 23 24. Tetapi saat aku datang setelah tiba, sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa kehendak menyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah di dalam roh. Artinya roh dan kebenaran. Artinya roh Tuhan bersatu dengan kehidupan kita. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, banyak penyembah yang benar, amin. Tetapi kalau kita orang Kristen harus mengerti bahwa arti penyembahan itu kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya kehidupan kita adalah seorang penyembah, amin. Jelas suara saya? Artinya kehidupan kita adalah seorang penyembah. Kenapa kita harus jadi orang penyembah? Karena waktu kita nanti pulang ke rumah Bapa yang di sorga, kita ada menyembah. Amin. Karena kehidupan kita roh. Tubuh jasmani kita masih terkubur, tetapi roh kita tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya orang Kristen yang mau bertumbuh itu harus benar-benar memahami bahwa penyembahan yang benar, penyembahan di dalam roh dan kebenaran, kehidupan ada penyembah. Tetapi orang Kristen yang gak mau berubah, hidupnya ya itu aja, atau keinginan dagingnya. Amin. Contoh pemain musik, pemain drum, pemain bass, pimpin pujian, berkhotbah, doa syafaat, itu sebagai penyembah. Amin. Orang Kristen itu ada penyembah. Pujian ada penyembah. Tapi bukan karena penyembahan keinginan daging, tetapi penyembahan karena keinginan Roh Kudus atau roh dan kebenaran. Bang, bagaimana cara mendapatkan penyembahan yang sejati? Bagaimana caranya, guys? Saya mau tanya, bagaimana cara mendapat penyembahan yang sejati dalam hidup ini? Kalau menurut kajuan apa? Bagaimana cara mendapat penyembahan yang sejati? Mau tahu banget apa mau tahu aja poin-poinnya? Saya mau tanya. Mau tahu? Oke, saya kasih tahu dah, kasihan dah. Oke, artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Artinya kita harus mengenal siapa pribadi Allah, siapa persona Kristus di dalam hidup kita. Amin.
Halo? Artinya kita menyembah. Barang siapa menyembah di dalam roh dan kebenaran, hidup kalian bukan kalian lagi, tetapi Roh Kudus mengurapi kita semua. Tetapi bagi yang setia dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak anak-anak muda sekarang gagal dalam kehidupan karena menyembah doang dalam dirinya sendiri atau keinginan dirinya sendiri. Tetapi ketika anak-anak muda menyembah di dalam roh dan kebenaran, kehidupan kalian ada perubahan. Amin. Karena kehidupan kita bukan kita lagi, tetapi pribadi Allah, pribadi Kristus. Siapa kita ini sekarang? Saya mau tanya, siapakah kita ini? Apakah kita sebagai penyembah yang benar? Atau penyembah sebagai keinginan daging kita? Atau penyembah sebagai hal-hal yang lain? Amin. Kalau kita seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran, hidup kalian ada message perubahan, dimensi perubahan. Amin. Kenyataan dan kenyataan, sadar nggak? Sadar kita bisa jauh dari Tuhan. Cuma karena satu, kesibukan kita. Amin. Bagaimana kita mau mengenal penyembah yang benar? Yaitu pribadi Allah yang telah hadir di dalam hidup kita. Melalui doa, pujian, penyembahan. Itu yang harus kita dapatkan sebagai orang penyembah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Artinya, sebagai lirik lagu itu, Tuhan yang mengerti isi hati kita. Artinya, kita harus menyembah siapa itu Tuhan. Kalau kita mengerti penyembah, orang menyembah, bukan menyembah gunung batu, tapi menyembah Tuhan Yesus Kristus. Raja segala raja. Pencipta segala pencipta. Amin. Kalau kita menyembah patung, patung bisa hilang. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam hidup kita. Amin. Hanya Engkau mengenal pribadiku Tuhan. Kita harus mengenal pribadi Allah. Siapakah kita ini? Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Kalau kita mengerti siapa ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Sesudah dipakai tapi kita bukan menyembah di dalam roh dan kebenaran, tetapi keinginan daging kita, itu salah kita. Amin. Tetapi kalau kita menyembah setelah dipakai Tuhan, kita lebih-lebih menyembah di dalam roh dan kebenaran, kehidupan kalian ada perubahan. Level demi level kalian akan bertumbuh. Amin. Orang Samaria dulu itu menyembah hal-hal gunung batu. Amin. Bukan gunung batu loh yang kita sembah, tetapi Allah pribadi. Pribadi Allah. Siapa pribadi Allah di dalam hidup kita? Kita harus memahami Allah itu roh. Artinya kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa, Bang Kur? Kita membawa sukacita, kabar gembira bahwa orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran ada spiritual, ada Holy Spirit yang Tuhan kasih. Amin. Dilaksanakan dalam hidup kita. Tetapi orang yang tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran, hidupnya tidak ada perubahan. Bicara penyembah di dalam roh dan kebenaran bukan bicara soal sekolah, tetapi soal hati yang terbuka. Hati yang memiliki pribadi Allah. Pribadi tersempurna Kristus. Pertanyaan dalam hidup kita, selama di tahun ini, apa yang kita sembah selama ini? Kesibukan kita, HP kita, pacar kita. Amin. Sibuk tak sibuk, kita harus sadar bahwa pribadi Allah selalu senang dipuji. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Yesus tersempurna Kristus. Kita harus menyembah Dia. Amin. Bagaimana caranya menjadi penyembah yang benar? Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Tuhan. Siapa Tuhan kita? Siapa Allah kita? Siapa identitas kita? Kita adalah orang Kristen.
artinya Kristus kecil, artinya Yesus kecil yang akan bertumbuh menjadi besar. Amin. Memberitakan firman Tuhan. Itulah artinya kita harus mengenal pribadi Allah di dalam hidup ini. Yang pertama. Yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Kenapa kita harus fokus kepada Tuhan? Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita mengenal pribadi kuasa Allah. Amin. Arti kita fokus kepada Tuhan, artinya kita selalu kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu berjalan bersama intiman Tuhan. Intim karib bersama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus menjadi perlaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 sampai habis. Amin. Kita harus menjadi perlaku firman Tuhan. Bilang, Tuhan, aku rindu. Aku mau menjadi penyembah yang benar. Harus benar-benar memahami. Kita udah di ujung akhir tahun ini. Kita harus benar-benar memahami bahwa kita sebagai orang penyembah. Ada satu poin lagi yang kita harus tahu. Kita harus menjaga kekudusan di dalam hidup ini. Bicara menjaga kekudusan, bicara bukan kenajisan doang. Bicara kekudusan, bicara dengan perkataan kita, karakter kita, semuanya. Kita harus ubah. Amin. Karena Allah itu maunya murni. Amin. Kalau kita Allah itu murni, artinya Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kita kudus. Kita bisa mendengar suara Allah. Kalau kita sudah mendengar suara Allah, wow, luar biasa. The power and God and Spirit. Kuasa hadirat Tuhan melingkupi kalian. Amin. Kenapa kita sering tidak bisa berhasil? Karena kita jauh dari Tuhan. Karena kita sibuk dengan pelayanan, sibuk sama pasangan, sibuk dalam kerjaan kita, sampai kita lupa jam doa. Kalau orang yang mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita harus fokus kepada Tuhan, fokus dalam hadirat Tuhan. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, selama tahun ini, apa yang kita penyembah ini? Amin. Artinya, di tahun depan, kalian harus benar-benar, bukan saya doang, tapi saya juga termasuk. Kita harus introspeksi diri, bahwa kita harus menjadi penyembah yang benar. Amin. Menjadi penyembah yang benar, penyembah yang di dalam roh dan kebenaran, penyembah di dalam Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, segenap hidupku ku serahkan. Artinya kita harus memahami bahwa kehidupan kita itu sementara, bahwa ku tahu hidup itu adalah sementara, sebagai anugerah Tuhan, sebagai kuasa Tuhan. Kalau kita memahami bahwa hidup kita anugerah, kita harus menjadi penyembah yang benar. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidup itu sebuah anugerah Tuhan. Kalau kita memahami sebuah anugerah Tuhan, harus menjadi penyembah yang benar. Orang Samaria penuh dengan perubahan kalau ketika kita orang Samaria menyembah di dalam roh dan kebenaran. Demikian orang kita, orang Kristen, kalau kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita menjadi orang perlaku firman Tuhan. Kita bisa menjumpa dalam hadirat Tuhan. Amin. Maksud perjumpaan dalam hadirat Tuhan, kita harus benar-benar ada kuasa, ada sukacita. Amin. Saya bersaksi dikit. Saya tadi habis khotbah di suatu komunitas, tetapi saya dengan sukacita. Walaupun dalam keadaan capek apapun, sakit apapun, menderita apapun, saya siap. Bukan masalah apa-apa. Saya lagi batuk, tapi saya siap terobos. Amin. Karena kita seorang penyembah, penuh kuasa hadirat Tuhan. Amin. Ketika kita menyembah dengan hadirat Tuhan, cuma satu jawabannya. Tuhan, ubahlah hidupku. Pakailah aku dengan kehendak-Mu. Amin.
Hidup ini hanya sementara. Intinya kalau kalian mau jadi penyembah yang benar, penyembah yang sejati, harus menyembah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kuasa hadirat Tuhan telah nyata di dalam hidup kita. Kita harus menjadi penyembah. Jadi intinya, kalau kalian mau menjadi penyembah yang benar, pelayanan itu bukan hanya main-main aja, tetapi harus mempunyai kualitas di dalam hidup kita. Kita harus mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Oke, intinya ketika kita mau menjadi penyembah yang benar, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Kita harus memahami cara mengenal pribadi Tuhan. Nanti kita pelajari nanti di tahun 2024 kita pelajari. Amin. Bagaimana kita mengenal pribadi Allah. Bagaimana cara memfokus dalam hati Tuhan. Bagaimana jadi pelaku firman Tuhan. Nanti kita pelajari di tahun 2024. Bagaimana cara menjaga kekudusan. Cuma satu, dekat dalam hadirat Tuhan. Oke, itu aja. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saya serahkan Juan.